Sejak hari suaminya dimakamkan, dunia terasa berbeda bagi sang ibu. Rumah kecil yang dulu penuh suara tawa kini sering sunyi. Tak ada lagi langkah kaki di pagi hari. Tak ada lagi suara batu kecil di balik pintu kamar. Yang tersisa hanyalah dirinya dan satu-satunya anak yang menjadi alasannya untuk bertahan hidup, Benny. Ia tak pernah membayangkan hidup sebagai seorang janda. Suaminya meninggal mendadak karena sakit, meninggalkan berbagai beban yang harus ia pikul sendiri. Hutang rumah belum lunas, biaya sekolah Benny terus berjalan, dan kebutuhan sehari-hari seperti air dan listrik tak pernah menunggu. Semua itu kini berada di pundaknya yang rapuh. Namun ia tak pernah mengeluh di hadapan siapapun. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, sang ibu sudah bangun. Ia menyiapkan nasi dan sedikit lauk sederhana untuk Benny. Kadang hanya tempe goreng atau telur dadar. Kadang hanya sepiring mie instan yang dibagi dua. Tetapi baginya, selama Benny makan, itu sudah cukup. "Benny, bangun. Nak, nanti terlambat sekolah," ucapnya lembut setiap pagi sambil mengelus rambut anaknya. Namun, berbeda dengan dulu, Benny tak lagi tersenyum atau menjawab ramah. Sejak ayahnya meninggal, ada sesuatu dalam diri anak itu yang berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dingin, dan sering menatap kosong keluar jendela seolah hatinya ikut mati bersama sang ayah. "Aku bisa berangkat sendiri, Bu," jawabnya pendek tanpa menatap muka ibunya. Sang ibu hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu Benny sedang berduka, tapi sebagai seorang anak laki-laki, Benny memilih memendam semuanya sendiri. Ia jarang bercerita, jarang tertawa, bahkan jarang memeluk ibunya seperti dulu. Namun, tak peduli sedingin apa sikap Benny, sang ibu tetap mencintainya tanpa batas. Demi menyambung hidup, ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Pagi hari, ia membantu tetangga mencuci pakaian. Siang hari, ia berjualan gorengan kecil-kecilan di depan rumah. Malam hari, ia menjahit pakaian orang dengan mesin tua peninggalan ibunya. Tangan-tangannya tak pernah benar-benar beristirahat, tapi ia tak mempermasalahkannya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Yang penting Benny bisa sekolah. Yang penting Benny punya masa depan lebih baik. Ia sering memandangi wajah anaknya ketika Benny sudah tertidur. Luka karena bekerja seharian seolah menghilang saat melihat tarikan napas anak itu yang teratur. Ia akan duduk di sisi ranjang, menyelimuti Benny, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada malaikat. "Ya Tuhan, jaga anakku. Jangan biarkan dia merasa sendirian walau ayahnya telah tiada." Kadang air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, mengenai tangan kecil Benny. Ia cepat mengusapnya, tak ingin anaknya terbangun dan melihatnya dalam keadaan lemah. Di depan Benny, ia selalu ingin terlihat kuat. Tetapi ia manusia biasa. Pada malam-malam tertentu, ketika rasa lelah dan sepi bertumpuk menjadi satu, ia berjongkok di sudut dapur dan menangis. Bukan karena ia tak sanggup, tapi karena ia sangat merindukan masa lalu yang hangat dan utuh. Meski begitu, ia tak pernah menyesali takdir. Ia percaya, setiap kehidupan diuji dengan cara yang berbeda. Dan ujiannya adalah menjadi kuat demi anak yang paling ia cintai. Seiring waktu, Benny tumbuh menjadi remaja. Wajahnya semakin keras, cara bicaranya dingin, dan ia jarang sekali menunjukkan perasaan. Ia lebih sering di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya, pulang larut, bahkan terkadang tak pulang sama sekali. "Benny, kamu dari mana saja?" tanya sang ibu suatu malam ketika anaknya baru pulang. "Urusan, Bu. Jangan tanya macam-macam," jawabnya singkat lalu masuk ke kamar. Kata-kata itu menusuk, tapi sang ibu memilih diam. Ia tak ingin bertengkar dengan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia.
Ia lebih memilih mendoakan Benny dalam diam daripada memaksa anak itu untuk berubah. Hari-hari berlalu seperti itu. Sang ibu hidup di antara harapan dan ketakutan. Harapan agar Benny suatu hari menjadi anak yang baik, sukses, dan bahagia. Ketakutan bahwa ia perlahan mulai kehilangan anaknya, bukan karena kematian, melainkan karena jarak hati yang semakin jauh. Namun satu hal yang tak akan pernah berubah dalam dirinya. Berapapun kerasnya dunia, berapapun dinginnya sikap Benny, Benny tetaplah segalanya baginya. Benny adalah alasan ia bangun di pagi hari. Benny adalah alasan ia masih mau bertahan di dunia ini. Ia belum tahu bahwa di masa depan, sebuah keputusan besar akan mengubah seluruh hidupnya, mengguncang hubungan mereka, dan membawa mereka pada perpisahan teramat panjang. Tapi bagi sang ibu di saat ini, hanya ada satu yakin dalam hatinya. Selama ia masih hidup, ia akan selalu mencintai Benny, apapun yang terjadi. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Jika suatu hari anakku membenciku, aku hanya berharap Tuhan tetap menjaganya. Ia tak menyangka, kalimat itu bukan sekadar bisikan. Itu ternyata sebuah pertanda. Hari-hari sang ibu berjalan dalam kelelahan yang sunyi. Pagi, siang, dan malam tak pernah benar-benar ia nikmati. Semuanya terasa seperti tugas yang harus ia jalani demi satu tujuan, membuat Benny bertahan hidup dan memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Namun di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ada kekosongan besar di dalam hatinya. Ia bukan hanya kehilangan seorang suami. Ia kehilangan tempat bersandar, kehilangan teman berbagi cerita, kehilangan suara yang menenangkan di saat dunia terasa terlalu keras. Dan seiring waktu, ia juga perlahan merasa kehilangan anaknya. Benny yang dulu begitu manja, kini semakin jauh secara emosi. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi seolah berada di dunia yang berbeda. Malam-malamnya semakin sepi. Suatu sore, ketika ia tengah menjajakan gorengan di depan rumah, seorang wanita berhijab berhenti di depannya. Wanita itu tersenyum ramah dan membeli beberapa potong gorengan. "Terima kasih, Bu. Gorengannya enak sekali," ucap wanita itu lembut. Senyum itu terasa berbeda. Tidak dibuat-buat, tidak sekadar basa-basi. Ada ketenangan di wajahnya yang membuat sang ibu tanpa sadar membalas dengan senyum kecil. "Terima kasih juga, Mbak," jawabnya pelan. Hari itu adalah awal dari perubahan yang tidak ia duga. Keesokan harinya, wanita itu datang lagi. Hari berikutnya, datang lagi. Namanya Siti. Ia tinggal tak jauh dari situ. Kadang ia hanya membeli 1-2 gorengan. Kadang menunggu sebentar sambil mengobrol tentang hal-hal ringan. Tentang cuaca, tentang harga bahan pokok, tentang anak-anak. Namun yang paling membuat sang ibu merasa nyaman adalah cara bicara Siti yang tenang, tidak menghakimi, dan penuh empati. "Bu, ibu kelihatan lelah sekali. Semoga Allah selalu memberi kekuatan untuk ibu," kata Siti suatu hari. Kata Allah itu terasa asing di telinganya, tapi di saat yang sama terasa hangat masuk ke dalam hati. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Sang ibu hanya tersenyum pahit. "Aku ini hanya ibu biasa, tak tahu apa-apa soal agama." Siti tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Tak apa, Bu. Yang penting hatinya baik. Allah melihat hati hambanya." Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Tanpa sadar, sang ibu mulai menantikan kedatangan Siti. Ia merasa ada ruang kecil dalam hatinya yang mulai terisi kembali setiap kali wanita itu datang. Suatu sore, ketika suasana sedang sepi, Siti duduk di bangku kecil di depan rumah sang ibu. Dari kejauhan terdengar suara adzan maghrib berkumandang dari masjid. Suara itu mengalun indah, menggetarkan hati. Sang ibu terdiam. Entah mengapa, kali ini bulu kuduknya berdiri. Ada rasa haru yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Ia mendengarkan setiap kalimat adzan itu dengan penuh perhatian, seolah-olah suara itu sedang berbicara langsung kepadanya. Indah sekali suara itu.
bisiknya pelan. Itu panggilan sholat. Bu, jawab Siti. Panggilan untuk mengingat Allah. Sang ibu menatap mata Siti. Kenapa rasanya tenang sekali setiap kali aku mendengarnya? Siti tersenyum. Mungkin karena hati ibu sedang dicari olehnya. Jawaban itu membuatnya terdiam lama. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa seperti ada seberkas cahaya kecil yang menembus kegelapan di dalam dirinya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Kata-kata Siti dan suara adzan terus terngiang di telinganya. Hatinya terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang memanggil-manggil dalam diam. Di sudut kamarnya yang gelap, ia duduk memeluk bantal, menatap langit-langit yang kusam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Gumamnya. Ia bukan orang yang mengerti agama secara mendalam. Sejak kecil ia hanya mengikuti apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak pernah benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan. Namun kini, tanpa ia minta, ada sebuah rasa ingin tahu besar yang muncul. Beberapa hari kemudian, Siti kembali datang. Kali ini, ia membawa sebuah kitab kecil. Bu, ini Al-Quran terjemahan. Kalau ibu berkenan, boleh dibaca perlahan. Bukan untuk pindah agama, hanya untuk menenangkan hati. Awalnya sang ibu ragu untuk menerima. Tangannya gemetar saat menyentuh buku itu. Namun entah mengapa, ia merasa tidak boleh menolak. Baik, aku akan membacanya, ucapnya pelan. Malam itu, setelah Benny tertidur, sang ibu membuka lembar demi lembar terjemahan Al-Quran. Ia membaca dengan perlahan, terbata-bata, berusaha memahami setiap arti. Dan di antara huruf-huruf yang tidak ia pahami sepenuhnya itu, hatinya justru terasa hangat. Ada kalimat-kalimat yang seolah berbicara langsung tentang kesedihan, tentang ujian hidup, tentang kesabaran, tentang cinta, dan tentang Tuhan yang Maha Mengerti. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, tetapi karena damai. Perasaan itu semakin kuat di hari-hari berikutnya. Ia mulai mendengarkan adzan lebih sering. Ia mulai memperhatikan sholat yang dilakukan Siti dari jauh. Ia mulai bertanya banyak hal tentang Islam, tentang Tuhan yang Esa, tentang kehidupan setelah mati, tentang makna hidup yang sebenarnya. Di saat yang sama, hubungan dengan Benny semakin dingin. Anak itu semakin jarang berbicara dengannya. Kuan ia mencoba mendekat. Benny menjauh. Seolah hatinya terkunci rapat. Di antara dua dunia itu, dunia lama yang perlahan memudar dan dunia baru yang mulai memanggil, sang ibu berdiri sendiri, bimbang, takut, sekaligus penasaran. Namun satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya setelah kematian suaminya, ia kembali merasakan ketenangan. Dan di dalam hatinya, suara kecil mulai berbisik pelan. Ada jalan baru yang sedang menunggumu. Ia belum tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil hari ini akan mengubah seluruh arah hidupnya dan mengguncang hubungannya dengan Benny untuk selamanya. Sejak Al-Quran kecil itu berada di tangannya, hari-hari sang ibu tak lagi sama. Setiap kali ada waktu luang, meski hanya 5 atau 10 menit, ia akan membukanya kembali. Ia membaca perlahan, mengejar terjemahan demi terjemahan. Terkadang ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ada rasa hangat yang selalu muncul setiap kali matanya menyusuri baris-baris kalimat itu. Ia merasa seperti sedang diajak berbicara secara langsung. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Hatinya mulai berubah. Ia mulai lebih tenang menghadapi hidup. Jika dulu setiap masalah membuatnya hampir putus asa, kini ada semacam kekuatan baru yang membuatnya bertahan. Ia tak lagi mudah marah atau menangis di depan Benny. Ia lebih sering diam, merenung, dan tersenyum kecil walau hidupnya masih sama-sama sulit. Namun, di balik ketenangan itu, badai besar sedang bersiap. Sang ibu tahu, suatu hari nanti, ia harus memberitahu Benny tentang apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Ia tahu, anaknya tidak akan mudah menerima. Benny selalu keras, selalu tegas dalam pendiriannya. Bahkan untuk hal kecil saja,
Anak itu sering membantah, apalagi jika menyangkut sesuatu yang besar seperti agama. Setiap kali ia ingin bicara, lidahnya terasa keluh. Jantungnya berdegup kencang. Ia selalu menunda, berkata dalam hati, "Besok saja, belum sekarang." Namun suara kecil di dalam jiwanya tak pernah berhenti memanggil. Pada suatu sore, Siti akhirnya berkata dengan lembut, "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi apakah ibu sudah yakin dengan apa yang ibu rasakan sekarang?" Sang ibu terdiam lama. Ia menatap tangannya sendiri yang kasar karena kerja keras, lalu menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. "Aku tidak mengerti segalanya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian lagi," jawabnya pelan. "Allah memang tidak pernah meninggalkan hambanya, Bu," jawab Siti sambil tersenyum hangat. "Jika ibu sudah yakin, mungkin sudah waktunya." Kata-kata itu seperti mengetuk pintu yang selama ini terkunci. Malam itu, di kamarnya yang sempit, sang ibu berlutut di atas lantai. Ia menutup matanya. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Dalam isak yang lirih, ia berkata pada Tuhan yang selama ini terasa jauh, "Jika Engkau memang ada, jika ini jalan yang benar, tunjukkan aku jalannya, dan kuatkan aku untuk menjalaninya." Keesokan harinya, dengan tubuh gemetar dan hati berdebar, sang ibu akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Siti dan seorang ustaz kecil di musola sederhana. Ucapannya terbata-bata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Seperti beban bertahun-tahun runtuh dari bahunya dalam satu waktu. Sejak hari itu, ia resmi menjadi seorang muslimah. Ia belajar sholat, belajar berwudhu, belajar mengucapkan doa-doa sederhana. Setiap gerakan sholat yang ia lakukan terasa seperti pelukan hangat dari Tuhan yang baru ia kenal. Tetapi kebahagiaan itu dibarengi kecemasan besar. Bagaimana dengan Benny? Anaknya pasti akan mengetahui perubahan ini. Soal kerudung yang mulai ia pakai, soal adzan yang ia dengarkan, soal Al-Quran yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia tak bisa terus bersembunyi. Pada suatu malam, saat hujan jatuh perlahan membasahi atap rumah, sang ibu memutuskan bahwa inilah saatnya. Ia masuk ke kamar Benny dengan langkah pelan. Anak itu duduk di ranjang sambil memainkan ponselnya. "Benny," panggilnya lembut. "Ada apa, Bu?" jawab Benny tanpa menatap. Sang ibu menarik napas panjang. Inilah kalimat terberat yang harus ia ucapkan seumur hidupnya. "Benny, ibu mau bicara sesuatu yang sangat penting." Benny akhirnya mengangkat wajahnya. "Apa?" "Ibu, sekarang sudah memeluk Islam," ucapnya dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. "Bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain. Ini karena hati ibu menemukan ketenangan di sana." Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Beberapa detik berlalu seperti bertahun-tahun. Lalu, wajah Benny berubah. Tatapannya yang selama ini dingin kini menjadi marah, seolah tersulut api besar. "Apa?" bentaknya. "Ibu sudah gila. Setelah ayah meninggal, ibu malah melakukan hal seperti ini." "Itu bukan gila, Nak. Ini adalah pilihan hati ibu," jawabnya sambil menangis. "Pilihan? Jadi ibu lebih memilih agama baru daripada anak ibu sendiri?" "Tidak, Benny, tidak. Ibu melakukan ini bukan untuk meninggalkanmu. Justru karena ibu ingin menjadi lebih baik, lebih kuat untukmu." "Diam!" teriak Benny sambil berdiri. "Aku tidak mau punya ibu yang seperti ini. Jika ibu memilih itu, berarti ibu bukan ibu yang aku kenal lagi." Kata-kata itu seperti pisau. Sang ibu terhuyung, nyaris jatuh. Tapi ia masih berdiri. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. "Benny, dengarkan ibu. Ibu tetap mencintaimu seperti dulu. Bahkan lebih." Suaranya hampir tak terdengar. Namun Benny memalingkan wajah. "Kalau benar ibu mencintaiku, tinggalkan semua ini.
tegasnya. Sang ibu terdiam. Berat, teramat berat. Di satu sisi adalah darah dagingnya sendiri. Di sisi lain adalah keyakinan baru yang telah ia pilih dengan sepenuh hati. Di antara cinta kepada anak dan cinta kepada Tuhannya yang baru ia kenal, ia berdiri dalam kehancuran. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maafkan ibu, Benny, tapi ibu tidak bisa mundur dari jalan ini." Benny menatapnya dengan penuh kebencian. "Kalau begitu, lebih baik ibu tidak tinggal di sini." Kalimat itu menggantung di udara. Dan saat itu, sang ibu tahu, sebuah perpisahan besar sedang menunggu di hadapan mereka. Langit sore itu berwarna kelabu pucat ketika perempuan itu melangkah keluar dari rumah yang selama puluhan tahun ia sebut sebagai tempat berlindung. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain lusuh, berisi beberapa helai pakaian dan mushaf Al-Quran yang mulai pudar sampulnya. Di belakangnya, pintu kayu rumah itu masih terbuka, seakan ragu apakah ia benar-benar harus pergi atau masih boleh kembali. Namun suara tajam itu masih terngiang jelas di telinganya. "Keluar. Aku tidak mau ibu tinggal di sini lagi. Aku tidak mau ada Islam di rumah ini." Suara itu, suara anaknya sendiri, Benny. Anak lelaki yang pernah ia dekap saat menangis pertama kali ke dunia. Anak yang dulu setiap malam tak mau tidur tanpa pelukannya. Anak yang dulu memanggilnya dengan sebutan, "Ibu," dengan suara paling manis yang pernah ia dengar. Perempuan itu menelan ludah. Dadanya sesak, tetapi kakinya terus melangkah. Langit mulai meneteskan gerimis tipis, seolah ikut menangis bersamanya. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan tanah yang basah, melewati kebun-kebun kecil, melewati warung tua yang lengang, hingga akhirnya duduk di sebuah gubuk kosong di pinggir sawah. Angin sore menyentuh wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata. "Ya Allah," bisiknya pelan, menyentuh dadanya yang bergetar. "Engkau maha mengetahui semua yang ada di hatiku. Aku tak sakit karena diusir. Ya Allah, aku hanya sakit karena yang mengusirku adalah anakku sendiri." Ia memeluk tas kainnya erat-erat. Tangannya gemetar saat membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Lembaran demi lembaran ia sentuh perlahan, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Di tempat itulah, di bawah langit mendung dan angin yang dingin, ia menggelar kain tipis sebagai alas, lalu menunaikan sholat asyar dengan air mata yang tak henti jatuh ke tanah. Setelah salam, ia menengadahkan tangan. "Ya Allah, jangan kau benci anakku karena kebenciannya padamu. Lindungi dia dimanapun dia berada. Beri dia petunjukmu, meski aku tak lagi bersamanya." Tangisnya pecah. Bukan tangis penuh amarah, melainkan tangis seorang ibu yang kehilangan anak, tapi tetap memilih mencintainya. Malam mulai turun. Ia memutuskan berjalan kembali menuju kampung kecil di seberang sawah, berharap ada orang yang berbaik hati memberinya tempat berteduh. Di sebuah surau kecil yang hampir roboh, ia duduk di beranda, mendengar suara jangkrik bersahutan. Seorang kakek tua, penjaga surau, memperhatikannya dari dalam. "Kau musafir?" tanya kakek itu pelan. Aku hanya seorang ibu yang diusir anaknya sendiri," jawabnya lirih. Kakek itu diam cukup lama, lalu mengangguk pelan. "Masuklah. Di sini kau aman. Tak ada yang akan mengusirmu." Perempuan itu menunduk dalam-dalam. Air mata kembali jatuh. Kali ini karena rasa terharu. Malam itu, ia tidur di lantai surau beralas tikar, dengan mushaf berada di dekat dadanya. Meski dingin merambat hingga ke tulang, hatinya justru terasa sedikit hangat. Ia masih punya Allah. Selama itu, ia tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Hari-hari berikutnya, hidupnya berubah menjadi sangat sederhana. Ia membantu membersihkan surau, menyapu halaman, mencuci karpet sholat, dan menyiapkan air wudhu untuk jamaah. Ia hidup dari makanan yang dibagikan warga sekitar, dan sesekali dari upah kecil yang diberikan kakek penjaga surau. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Setiap malam, setelah sholat Isya, ia duduk di sudut surau yang sunyi. Di sanalah ia selalu menyebut satu nama dalam doanya. "Ya Allah,
Bukalah hati Benny. Lembutkan kembali jiwanya. Kembalikan cintaku padanya. Jika engkau izinkan. Nama itu tak pernah absen dari doanya, seolah menjadi nafas kedua baginya. Di sisi lain kota, Benny menjalani hari-hari dengan amarah yang terus membara. Rumah yang dulu ramai oleh suara ibunya kini senyap. Tidak ada lagi masakan hangat di pagi hari. Tidak ada lagi sajadah kecil di sudut kamar. Tidak ada lagi suara lembut yang membangunkannya dengan doa. Namun setiap malam, entah mengapa, wajah ibunya selalu hadir dalam benaknya. Wajah yang basah air mata saat ia mengusirnya. Wajah yang tidak marah, tidak membalas, hanya menatapnya dengan luka dan cinta yang bercampur jadi satu. Benny menggertakkan gigi, menepis bayangan itu. Aneh, kenapa malah aku yang gelisah? Gumamnya. Ia mencoba membenci lebih keras. Ia mencoba memusuhi agama yang telah dipilih ibunya. Tapi semakin ia melawan, semakin telinganya seperti mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya dari kejauhan. Benny, anakku. Di surau kecil, sang ibu masih setia berdoa. Tak peduli betapa perih perlakuan anaknya, tak peduli bagaimana ia diusir dan ditolak, cintanya tetap berdiri teguh. Cinta seorang ibu tidak mengenal dendam. Ia hanya tahu satu hal, jangan pernah berhenti mendoakan darah dagingnya, meski dunia sudah memisahkan mereka jauh. Dan di antara jutaan doa yang melangit setiap malam, satu doa dari seorang ibu yang ditinggalkan anaknya mulai mengetuk pintu langit dengan pelan, namun pasti. Doa itu belum dijawab hari ini. Namun ia tidak berhenti. Ia yakin, selama masih ada nafas, masih ada harapan. Waktu berjalan perlahan bagi perempuan itu di surau kecil yang menjadi satu-satunya tempat perlindungannya. Hari demi hari berlalu seperti lembaran yang dibalik tanpa suara. Ia menjalani hidup dengan kesederhanaan, tapi hatinya tak pernah sepi. Di dalam dadanya, selalu ada nama yang berdenyut pelan. Benny. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia sudah bangun. Ia menyapu lantai surau, membersihkan debu yang menempel di jendela, mengelap rak mushaf, dan memastikan tempat wudhu selalu bersih. Tangannya sudah tidak lagi muda, kadang terasa nyeri, tapi ia tidak peduli. Setiap butir lelah, ia diniatkan sebagai ibadah. Dan setiap rakaat sholatnya, selalu ada doa yang sama ia ucapkan. Ya Allah, jagalah anakku, Benny, lindungi dia dari segala keburukan. Bukakan hatinya pada kebenaran-Mu, walau aku tak bisa berada di sampingnya. Tak jarang air matanya menetes membasahi sajadah. Kakek penjaga surau sering memperhatikannya dari kejauhan. Ia tahu, ada luka yang dalam di hati perempuan itu, luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu dan petunjuk dari Tuhan. Kau wanita yang kuat, ucap kakek itu suatu sore. Aku bukan kuat, Kek, jawabnya pelan. Aku hanya seorang ibu, dan cinta ibu tidak tahu cara berhenti. Sementara itu, kehidupan Benny perlahan mulai berubah, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Rumah terasa semakin kosong. Malam-malamnya tidak lagi memberikan ketenangan. Ia sering terbangun dari tidur dengan dada sesak, tetapi tidak tahu apa yang mengganggunya. Tidak ada suara yang memanggilnya untuk bangun. Tidak ada tangan hangat yang menyentuh keningnya ketika demam. Tidak ada lagi seseorang yang menyiapkan segelas air di samping tempat tidurnya. Semua itu kini hanya kenangan. Kenangan dari seorang ibu yang telah ia usir dengan kebencian. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Petir menyambar di kejauhan, membuat kaca jendela bergetar. Benny duduk di sofa, memandangi pintu depan yang tertutup rapat. Pikirannya melayang pada malam saat ibunya keluar dalam hujan, membawa tas kecil dan mushaf yang selalu ia jaga. Kenapa waktu itu aku begitu kejam? Gumamnya, hampir tidak terdengar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, ia tidak boleh merasa iba. Ia sudah memilih jalannya, pikirnya. Tapi hatinya seperti menolak pikiran itu. Ada sesuatu yang mulai pecah di dalam dirinya. Retakan kecil yang semakin hari semakin melebar. Di surau, suatu siang,
datanglah seorang perempuan muda membawa beberapa bungkus makanan. Ia terlihat gugup, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. "Maaf, Bu, saya sering melihat Ibu di sini. Boleh saya tahu kenapa Ibu tinggal di surau?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. Ada kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan dari senyum tersebut. "Aku hanya singgah, Nak. Rumahku sudah bukan milikku lagi." "Kenapa?" "Karena aku memilih jalan yang menurutku benar, tapi anakku belum bisa menerimanya." "Anak Ibu?" "Namanya Benny," jawabnya pelan. Nama itu keluar dari bibirnya seperti doa, seperti luka, seperti cinta. Perempuan muda itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu masih mendoakannya, ya?" "Setiap hari, setiap napas." "Kalau begitu, suatu hari doanya pasti sampai." Ia hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya ada keyakinan kuat. Keyakinan yang tidak didasarkan pada apapun selain kepercayaan kepada Allah. Sore hari itu, saat matahari condong ke barat, perempuan itu duduk di ambang pintu surau. Angin menerpa kerudung tipis yang menutupi kepalanya. Matanya menatap jauh ke jalan setapak yang menuju kampung, berharap, entah apa yang ia harapkan. Ia tahu Benny tidak akan datang hari ini, atau besok, atau dalam waktu dekat. Tapi tetap saja, hatinya selalu menunggu. Di setiap langkah orang yang melewati jalan itu, ia selalu berharap melihat siluet tubuh yang sangat dikenalnya. Tubuh yang dulu ia mandikan. Tubuh yang dulu ia gendong saat sakit. Tubuh yang dulu bersandar di bahunya saat ketakutan. "Benny," ucapnya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Angin membawa nama itu, entah kemana. Mungkin ke langit, mungkin ke hatinya anak itu. Tidak ada yang tahu. Malam semakin gelap. Lampu-lampu kecil di sekitar surau mulai dipadamkan satu persatu. Ia mengambil wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Malam itu, sholatnya lebih lama dari biasanya. Sujudnya terasa lebih dalam dari sebelumnya. Dalam sujudnya yang terakhir, ia berbisik dengan suara penuh harap, "Ya Allah, jika aku telah Kau takdirkan hidup tanpa anakku di dunia ini, aku ikhlas. Tapi jika masih Kau izinkan kami bertemu, jangan biarkan pertemuan itu dalam kebencian. Biarlah terjadi dalam petunjuk dan cinta-Mu." Air mata membasahi lantai sujud. Di saat yang sama, di tempat yang berbeda, Benny terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar kencang. Ia merasa seperti ada yang memanggil namanya, sangat pelan, tapi juga sangat jelas. "Ibu," gumamnya dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak mengucapkannya dengan kebencian, justru dengan rindu yang menyakitkan. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang perlahan namun pasti. Surau kecil di pinggir kampung itu kini tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga rumah kedua bagi perempuan yang pernah diusir oleh anak kandungnya sendiri. Di sanalah ia belajar menerima kenyataan, menata kembali luka, dan menumbuhkan sabar di dalam dadanya. Salah satu jamaah tetap di surau itu adalah seorang pria parubaya bernama Pak Ridwan. Ia dikenal sebagai pedagang kain yang jujur, rendah hati, dan taat beribadah. Setiap kali datang untuk sholat berjamaah, ia selalu melihat perempuan itu sedang membersihkan halaman surau atau duduk membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan. Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan itu. Tatapannya lembut, meski terpancar luka yang dalam. Geraknya pelan, tapi penuh ketulusan. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya selalu diiringi senyum yang sabar. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan jamaah lain sudah pulang, Pak Ridwan menghampirinya. "Ibu tinggal sendiri di sini?" tanyanya hati-hati. "Untuk sementara, ya," jawabnya tenang. "Allah masih mencukupkan aku lewat tangan-tangan orang baik." Pak Ridwan terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. Sejak hari itu, ia mulai sering membantu. Kadang membawakan makanan, kadang hanya menemani berbincang di beranda surau sebelum maghrib tiba. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang kehilangan,
tentang keteguhan iman. Namun ada satu hal yang selalu membuat perempuan itu menunduk setiap kali disebut. Anaknya, Benny. Saya tak pernah marah pada anak saya, katanya suatu hari. Saya hanya takut, dia berjalan terlalu jauh dari cahaya. Ibu percaya suatu hari dia akan kembali? Tanya Pak Ridwan. Ia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Bukan kembali padaku, kembali pada Allah. Itu sudah cukup. Kalimat sederhana itu menancap dalam di hati Pak Ridwan. Di tempat lain, kehidupan Benny semakin tidak menentu. Setelah kepergian ibunya, hidupnya seperti kehilangan arah. Ia berusaha keras mengisi hari dengan kesibukan, bertemu siapa saja, bekerja tanpa mengenal waktu. Tapi tetap saja, malam selalu terasa sepi. Suatu malam, Benny duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, angin berdesir pelan, membawa hawa dingin. Di atas meja kecil, terdapat sebuah foto lama yang tanpa sadar ia simpan. Foto dirinya dan ibunya saat masih bahagia. Jari-jarinya menyentuh gambar itu. Kenapa aku tidak pernah berusaha mencarimu, Bu? Bisiknya pelan. Dadanya terasa seperti diremas. Ada penyesalan, ada perih, ada rindu yang tak tahu kemana harus pergi. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir perasaan itu. Namun yang datang justru adalah kenangan saat ibunya menuntunnya kecil untuk berdoa sebelum tidur. Suara yang sama, kini terdengar kembali dalam ingatannya. Benny, berdoalah. Apapun yang terjadi, Allah selalu melihatmu. Kata-kata itu bergaung dalam pikirannya seperti gema panjang yang tak mau berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Benny berbisik lirih ke dalam hatinya. Tuhanku, jika Engkau ada, tunjukkan aku jalan. Ia tidak tahu pada siapa ia berbicara, tapi ada ketenangan aneh yang menyusup ke dalam jiwanya setelah itu. Di surau, keadaan juga mulai berubah. Pak Ridwan, yang semakin sering menemani dan membantu, akhirnya menyampaikan niatnya dengan penuh sopan dan hormat. Ibu, saya tidak bermaksud lancang, ucapnya pelan. Tapi saya ingin menjaga ibu, menemani sisa hidup ibu dalam kebaikan, kalau ibu berkenan. Perempuan itu terdiam cukup lama, air matanya jatuh perlahan. Bukan aku yang perlu dijaga, Pak Ridwan, tapi luka di hatiku masih menyisakan nama anakku. Aku tahu, jawabnya dengan suara bergetar. Dan aku tidak ingin menggantikan posisinya. Aku hanya ingin menjadi teman di jalan menuju ridha Allah. Kalimat itu begitu tulus, begitu bersih dari niat dunia. Hari-hari berikutnya, setelah banyak istiharah dan doa panjang di sepertiga malam, akhirnya perempuan itu menerima lamaran sederhana tersebut. Bukan karena ingin melupakan anaknya, bukan pula karena merasa sepi, tapi karena ia yakin Allah menghadirkan manusia dalam hidupnya sebagai bentuk kasih sayang yang baru. Pernikahan mereka berlangsung tanpa pesta mewah. Hanya dihadiri kakek penjaga surau, beberapa jamaah, dan langit yang menjadi saksi. Air mata haru mengalir di pipi sang ibu, bercampur senyum yang sudah lama tidak muncul. Namun di dalam hatinya, satu doa masih tetap sama. Ya Allah, temukan aku kembali dengan Benny. Bukan untuk membalas lukanya, tapi untuk memeluknya dalam hidayah. Di malam yang sama, entah kebetulan atau takdir, Benny menatap bulan yang menggantung di langit. Hatinya terasa aneh, lebih tenang, tapi juga lebih kosong. Bu, di mana sekarang engkau berada? Gumamnya pelan. Angin menjawab dengan bisu. Namun tak seorang pun tahu bahwa jalan masing-masing mulai bergerak menuju satu titik yang sama. Sebuah tempat suci, sebuah pertemuan yang tidak pernah mereka rencanakan, sebuah janji antara doa dan takdir. Dan tanpa mereka sadari, jarak 5 tahun yang memisahkan sebentar lagi akan runtuh, bukan oleh langkah manusia, tetapi oleh kehendak Allah. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa berbeda bagi perempuan yang pernah menjalani pahitnya pengusiran oleh anaknya sendiri. Kehadiran Pak Ridwan di sisinya bukan untuk menggantikan luka, tetapi untuk menemaninya menyembuhkan sisa-sisa perih yang masih tertinggal di dalam dada. Lelaki itu tidak pernah bertanya berlebihan,
Tidak pernah menuntut apapun selain kesempatan untuk berbuat baik dan berjalan bersamanya dalam ketaatan. Namun yang paling membuat hatinya tenang bukanlah perlakuan manusia, melainkan keyakinan bahwa Allah sedang menuliskan takdir baru untuk dirinya. Suatu malam selepas sholat Isya, Pak Ridwan duduk di sampingnya di serambi kecil rumah sederhana yang kini mereka tempati. Udara terasa sejuk, bintang bertaburan di langit. Dalam keheningan itu, ia menyampaikan sesuatu dengan penuh kesungguhan. "Ibu, kalau Allah mengizinkan dan rezeki masih terbuka, aku ingin mengajakmu ke Tanah Suci. Kita berangkat umroh bersama." Perempuan itu terdiam. Tangannya gemetar saat mendengar kata itu. "Keh, maka?" Suaranya nyaris berupa bisikan. "Iya," jawab Pak Ridwan pelan. "Ke tempat di mana doa lebih dekat pada langit." Air mata langsung mengalir di pipinya. Bukan hanya karena terharu, tetapi karena selama ini ia hanya memiliki satu mimpi terbesar, bisa bersujud di depan Ka'bah dan menyebut nama anaknya di tempat paling mustajab. "Jika Allah mengizinkan aku sampai di sana, hanya satu yang ingin aku lakukan," katanya sambil terisak. "Aku ingin menitipkan Benny padanya, tepat di depan rumahnya." Persiapan menuju umroh berlangsung sederhana namun penuh kesungguhan. Mereka mengurus dokumen, mengikuti bimbingan manasik, dan mempersiapkan fisik serta hati. Setiap hari sang ibu semakin memperbanyak ibadah. Pagi, siang, malam, doa itu tetap sama, doa untuk Benny. Di sela-sela kesibukan itu, hati Benny justru semakin gelisah. Ia merasa seperti sedang dipanggil ke arah yang tidak ia mengerti. Hari itu, saat berjalan sendirian menyusuri pasar di kota, langkahnya terhenti di depan sebuah toko buku kecil. Di jendela toko itu, tergeletak sebuah buku Al-Quran kecil berwarna hijau. Tanpa alasan yang jelas, kakinya melangkah masuk. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pemilik toko dengan ramah. Benny hanya menunjuk mushaf itu. Tangannya bergerak sendiri mengambilnya. Saat menyentuh sampulnya, dentuman aneh bergetar di dadanya. Seperti ada sesuatu yang lama hilang, kini kembali mengetuk pintu hatinya. Ia membuka halaman pertama. Matanya menatap huruf-huruf Arab yang dulu ia benci, kini justru memberinya rasa tenang. "Aneh," gumamnya pelan. Hari itu, ia membawa pulang mushaf tersebut. Malamnya, saat sunyi menyelimuti kamar, ia duduk di lantai, membuka kembali lembaran demi lembaran. Ia tidak mengerti artinya, namun entah mengapa air matanya jatuh begitu saja. "Ibu, agama inikah yang membuatmu begitu tenang?" tanyanya pada bayang kosong di hadapannya. Tanpa ia sadari, sebuah perjalanan baru telah dimulai dari dalam dirinya. Hari keberangkatan umroh pun tiba. Bandara menjadi saksi langkah-langkah penuh haru. Sang ibu memeluk Pak Ridwan erat, seolah takut mimpi ini akan terbang dan menghilang. "Terima kasih telah mengajakku ke jalan impianku," katanya. "Bukan aku," jawab Pak Ridwan lembut. "Ini undangan dari Allah." Saat pesawat lepas landas, air mata menetes dari sudut matanya. Ia teringat masa lalu, teringat pengusiran, teringat luka, teringat Benny. Semua itu seperti bergulung menjadi satu, lalu terbang meninggalkan bumi, menyatu dengan awan. Setiba di Madinah, lalu melanjutkan perjalanan ke Makkah, hatinya bergetar hebat. Setiap langkah di Tanah Suci terasa seperti berjalan di atas doa-doa yang hidup. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri di depan Ka'bah. Bangunan suci itu menjulang dengan keagungan yang membuat siapapun ingin berlutut menangis. Tanpa mampu menahan diri, lututnya melemas. Ia jatuh dalam sujud panjang. "Ya Allah," isaknya, "inilah aku, hamba-Mu yang penuh dosa, tapi jangan biarkan anakku jauh dari cahayamu." Di sana, di hadapan rumah Tuhan, ia menyebut nama Benny berkali-kali. Ia mohonkan satu hal saja, hidayah. Di antara ribuan orang yang berdoa, di antara jutaan suara yang meminta, doa seorang ibu tercatat dengan tinta cinta yang mendalam. Pada waktu yang sama, di tempat yang jauh, Benny merasakan dadanya sesak luar biasa. Jantungnya berdegup cepat tanpa sebab.
Ia terjatuh berlutut di lantai kamarnya, memegang dadanya yang gemetar. "Kenapa aku merasa seperti ada yang memanggilku?" bisiknya. Air matanya mengalir deras. Ia memandang mushaf yang tergeletak di dekatnya. Perlahan, dengan tangan bergetar, ia memeluk kitab itu ke dadanya. "Jika engkau Tuhan yang disembah ibuku, maka aku ingin mengenalmu." Di detik itulah, sesuatu berubah di dalam diri Benny. Tidak ada petir. Tidak ada suara keras dari langit. Hanya sebuah ketenangan yang masuk ke dalam jiwanya, menggantikan amarah yang telah lama bersarang. Dan tanpa disadarinya, langkah hidupnya mulai mengarah ke tempat yang sama, ke Makkah, ke arah orang yang selama ini tak pernah berhenti menyebut namanya dalam doa. Dan takdir pun mulai tersenyum. Langit Makkah siang itu begitu terang, tetapi hati sang ibu jauh lebih bergetar daripada panas matahari yang menyentuh kulitnya. Ia berdiri di pelataran Masjidil Haram, memandangi Ka'bah dengan mata basah. Namun bibirnya masih tak berhenti melafalkan zikir. Di setiap hembusan napasnya, hanya ada satu nama yang terus terucap, satu doa yang tak pernah berubah sejak 5 tahun terakhir. Hari-hari di Tanah Suci terasa seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Setiap sudut kota Makkah seolah memanggil namanya untuk bersujud lebih lama, untuk berdoa lebih dalam. Ia tidak peduli berapa langkah lagi harus ia tempuh, berapa tetes air mata yang harus ia korbankan. Yang ia tahu, Allah telah membawanya sejauh ini bukan tanpa alasan. Pagi itu, setelah sholat subuh, ia kembali duduk bersimpuh menghadap Ka'bah. Di sekitar, ribuan orang memanjatkan doa dengan bahasa dan suara yang berbeda. Tapi baginya, dunia terasa sunyi. Hanya ada dirinya, Ka'bah, dan Allah yang Maha Mendengar. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika hari ini adalah hari terakhir aku menyebut nama Benny di hadapan rumahmu, maka jadikanlah itu bukan sebagai tangisan seorang ibu yang putus harap. Jadikanlah sebagai doa seorang ibu yang anaknya telah kau terangi dengan hidayahmu." Tangannya terangkat, gemetar, penuh pasrah. Ia memejamkan mata begitu lama, seolah takut jika ia membukanya, harapan itu akan pecah. Di saat yang sama, di sisi lain pelataran Masjidil Haram, seorang lelaki muda melangkah dengan perlahan. Wajahnya tampak letih namun damai. Pakaiannya sederhana, tak ada kemewahan, hanya mata yang memancarkan sesuatu yang baru, ketenangan. Itulah Benny. Perjalanan panjang, gelisah, pertanyaan yang menumpuk, hingga pencarian yang menguras batin, akhirnya membawanya ke sini. Ia tidak datang untuk liburan. Ia datang karena sebuah dorongan kuat yang tak bisa dijelaskan. Dorongan dari dalam hatinya yang telah disentuh oleh hidayah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tasbih kecil yang baru ia beli dari Madinah. Di dalam dadanya, ia membawa penyesalan, harapan, dan satu permohonan besar, agar Allah mengampuninya, dan jika mungkin, mempertemukannya kembali dengan ibunya. Ia mengangkat wajahnya memandangi Ka'bah. "Ya Allah, jika engkau benar-benar Tuhan ibuku, maka terimalah aku sebagai hamba-Mu juga." Air matanya jatuh. Di antara ribuan jamaah yang berdesakan, langkah Benny melambat. Dadanya semakin terasa berat. Napasnya memburu saat matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Meski punggung itu telah menua, meski tubuh itu tampak lebih kurus dari yang ia ingat. Kerudung putih itu, bahu yang sedikit membungkuk itu, cara tangan itu terangkat dalam doa. Ia tahu, tanpa ragu, itulah ibunya. Dunia seakan berhenti berputar di sekelilingnya. Suara orang-orang menjadi jauh, langkah-langkah menghilang, dan yang tersisa hanya detak jantung yang kini berdentum liar memanggil satu kata, "Ibu, ibu." Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun, kecuali oleh hatinya sendiri. Sang ibu, seakan merasakan sesuatu, perlahan menurunkan tangannya. Hatinya bergetar tanpa sebab. Ia menoleh, pelan, ragu, takut, berharap. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pemuda berdiri beberapa langkah di hadapannya, dengan mata sembab, tubuh gemetar, dan bibir yang bergetar menahan tangis. "Benny?" Suaranya pecah.
Nama itu keluar dari bibirnya seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Seperti doa yang akhirnya menemukan jawaban. Benny jatuh berlutut. Tak peduli orang-orang menatap, tak peduli lantai itu panas, tak peduli dunia menyaksikan. Ia hanya ingin bersimpuh di hadapan perempuan yang telah ia sakiti. "Ibu, maafkan aku," isaknya keras. "Aku salah. Aku buta. Aku jahat pada cinta yang paling tulus." Tubuh sang ibu gemetar hebat. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Dengan tangan yang bergetar, ia memegang wajah anaknya. "Anakku, kau datang." Suaranya hampir tak sanggup keluar. "Kau benar-benar datang." Ia menarik Benny ke dalam pelukannya. Pelukan yang telah dirindukan selama 5 tahun. Pelukan yang pernah direnggut oleh kebencian, kini kembali dipenuhi cinta. Di tengah hiruk-pikuk Masjidil Haram, seorang ibu dan anak yang dulu terpisah dalam luka, kini kembali bersatu dalam hidayah. "Ibu tidak pernah berhenti mendoakanmu, Benny," bisiknya di telinga anak itu. "Setiap malam, setiap sujud." "Aku tahu, Bu," jawab Benny terisak. "Aku merasakannya. Doa itu mengejarku ke sini." Ia menatap wajah ibunya yang penuh air mata. "Bu, aku telah masuk Islam," ucapnya pelan namun tegas. Kalimat itu membuat sang ibu terdiam sejenak, lalu menangis semakin keras. Bukan air mata sedih, itu air mata syukur yang tiada batas. "Alhamdulillah," lirihnya. "Alhamdulillah, ya Allah." Pak Ridwan yang berdiri tak jauh dari mereka ikut menunduk, ikut mengusap air mata. Ia tahu, inilah doa yang dijawab langsung oleh langit. Di hadapan Ka'bah, di tempat paling suci di muka bumi, seorang ibu yang dulu diusir dan disakiti oleh anaknya, kini justru memeluk anak itu dalam keimanan yang sama. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi kebencian, tak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah satu pelajaran besar bagi dunia. Doa seorang ibu tidak pernah sia-sia, meski harus menunggu bertahun-tahun untuk dijawab oleh Tuhan. Dan di pelataran tanah suci itu, cinta benar-benar menang.